Ambil ayamnya. Anggota polisi dari Satreskrim Polres Tanah Toraja menggerebek arena judi sabung ayam yang terletak di Kelurahan Talion, Kecamatan Rembon, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku judi sabung ayam yang panik berusaha menyelamatkan diri. Bahkan beberapa di antara mereka nekat menceburkan diri ke sungai. Polisi mengejar para pelaku sampai ke area kebun warga. Namun sayangnya tak satupun pelaku judi sabung ayam yang berhasil ditangkap. Warga yang sedang kumpul melihat ada beberapa anggota yang berpakaian dinas, mereka pada lari dan ada yang dikejar, namun tidak didapatkan atau dibawa yang loncat ke sungai. Meski belum berhasil menangkap para pelaku, tapi polisi mendapatkan barang bukti beberapa ekor ayam aduan dan uang tunai yang dijadikan hadiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Ibtu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Prama dan sahabat RTV, selain informasi judi sabung ayam tadi, kami juga ada informasi terkait angkot yang membawa rombongan pelajar terguling di Jalan Layang. Ya, bersama saya Prama Dika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI, selengkapnya. Ya, sahabat, satu unit mobil angkutan kota atau angkot terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun sejumlah pelajar yang jadi penumpang angkot itu mengalami luka-luka. Sejumlah pelajar menjadi korban kecelakaan saat naik angkutan kota atau angkot di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung, Jawa Barat. Detik-detik tergulingnya angkot itu sempat direkam oleh salah seorang pelajar. Awalnya angkot berjalan normal, namun tiba-tiba saja mobil itu terguling saat melintasi tikungan di Jalan Layang. Diduga angkot itu melaju dengan kecepatan tinggi. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun sejumlah pelajar mengalami luka-luka. Sementara bagian depan angkot itu mengalami kerusakan. Bawa penumpang itu, Kang? Iya, bawa penumpang. Bawa penumpang berarti, Kang. Setahu Kang ada korban nggak, Kang? Setahu saya kalau korban luka ringan mah ada. Kalau berat sampai meninggal nggak ada. Menurut warga, di lokasi kejadian seringkali terjadi kecelakaan. Wadugaan lokasi tersebut merupakan tikungan yang tajam, namun minim rambu lalu lintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI, RTV. Kita beralih ke informasi lain, terpergok mencuri. Seorang maling motor menodongkan senjata api saat dikepung warga di wilayah Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang terdesak akhirnya berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke Polsek Pondok Gede untuk pemeriksaan lebih lanjut. Maling motor ini mengacungkan senjata api ke arah warga di perempatan Rawa Bacang, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sempat menabrak pengendara lain saat berusaha kabur usai mencuri motor milik warga. Pelaku yang akan ditangkap kemudian menembakkan senjata api ke arah warga. Warga pun berusaha melawan pelaku dengan melemparkan besi dan batu. Pelaku bahkan berupaya kabur dengan kembali mengambil motor warga yang lain. Warga yang geram akhirnya dapat menangkap pelaku yang sudah terdesak. Pelaku kemudian dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Pondok Gede. Nah itu saya niat mau nolong. Tuh ada yang teriak, bang awas itu paling motor banget gitu. Yang ngeluarin senti dah tuh. Terus saya jadi mundur. Ya udah dah, apa aja buat nimpukin. Ada batu, dari sini ada besi, ada segala macam. Karena itu dia panik, kayaknya dia lari. Nah di sana kan di sana udah orang udah penuh, ada gang kecil dia masuk situ. Sebelumnya, aksi pelaku bersama dua rekannya terpergok pemilik agen makanan saat mengambil motor sales yang sedang mengirim barang di tokonya.
Motor siapa tuh bang? Motornya mbaknya, sales. Oke. Keluarin tembakan di lokasi toko bang? Pas abang kejar. Pas saya ngejar, Oke. Berapa kali tadi? 3 kali. Terus bang? Saya kejar ke kenanya di perempatan Rawabacang. Hingga kini Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota terus mengejar 2 pelaku lain yang masih buron. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan untuk CSI, RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. Seorang kakek berusia 71 tahun di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tega mencabuli cucunya sendiri selama 10 tahun. Keluarga baru mengetahui aksi pelaku saat korban mengeluh sakit dan dinyatakan tengah hamil. Bisa keluar dari sana pun bisa. Mutar aja. Korban itu udah di mobil. Mislan, kakek berusia 71 tahun ini tak berkutik saat ditangkap di kediamannya di Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Saat digiring ke mobil polisi, pelaku nyaris dihakimi warga namun berhasil diamankan petugas. Warga geram dengan aksi pelaku yang tega mencabuli cucunya sendiri sejak korban berusia 4 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah mencabuli korban selama 10 tahun. Aksi pelaku baru diketahui keluarga saat korban yang kini telah berusia 14 tahun mengeluhkan sakit dan dinyatakan tengah hamil. Awalnya diketahui dia asam lambung. Dikarenakan ada kecurigaan dari orang tua, diambillah tes PET. Untuk tes alat tes kehamilan itu. Ternyata setelah dites oleh bidannya, anak ini positif hamil. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Ya, sahabat, 3 bocah di kawasan Mijen, Semarang, Jawa Tengah dikepung dan diamankan warga usai tertangkap basah mencuri sejumlah barang di minimarket. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, remaja berusia 18 tahun berinisial F ditemukan tewas di pinggir jalan. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Balik Sepekan. Sejumlah warga tengah mengepung sebuah minimarket di kawasan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Dengan mengendap-endap, warga mendapati 3 anak di bawah umur sedang mencuri sejumlah barang di dalam minimarket. Para pelaku berinisial ABA, RGS, dan RNR, masing-masing masih berumur 12, 13, dan 14 tahun. Ketiganya langsung digelandang warga dan dilaporkan ke petugas kepolisian. Dari tangan ketiga anak yang berhadapan dengan hukum, polisi mendapati barang bukti rokok dan rokok elektrik dengan total kerugian mencapai 1,6 juta rupiah. Petugas dari Polsek Mijen telah memediasi guna dilakukan upaya kekeluargaan. Orang tua dari ketiga anak berhadapan dengan hukum diminta membuat surat pernyataan agar anak-anak mereka tak mengulangi lagi perbuatan serupa. Beginilah kondisi F, remaja 18 tahun yang ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan poros di Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Awalnya warga menduga F merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Namun saat dibawa ke puskesmas, dokter menemukan 11 luka tusukan di tubuh korban. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang merupakan teman korban yang berinisial HK, berusia 18 tahun di Kecamatan Kaluku. Tak terima anaknya dibunuh, keluarga korban langsung mendatangi rumah pelaku sambil membawa parang. Bahkan sejumlah warga ikut merusak rumah pelaku dengan melempari kayu dan batu. Pelaku mengaku membunuh korban saat keduanya bertemu di jalan usai korban membeli telur hingga sempat terlibat cekcok. Sementara motif pembunuhan lantaran pelaku kesal karena sering dibuli oleh korban.
Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Pria pengendara sepeda motor ini seperti tak sengaja melintas saat sekelompok ibu-ibu tengah berbelanja kebutuhan masakan di Kampung Kebonsari 1, Surabaya, Jawa Timur. Namun saat melihat wanita paruh baya bernama Kam Siti, 63 tahun, yang mengenakan kalung emas, pelaku pun langsung berputar arah. Pelaku menghampiri korban dan langsung menarik kalung emas seberat 16 gram milik Kam Siti. Korban yang sempat terperangah usai dijamret berusaha mengejar pelaku, namun gagal. Akibat kejadian itu, korban kehilangan kalung emas senilai belasan juta rupiah. Kini, korban telah melaporkan kasus penjambretan tersebut ke Polsek Jambangan, Surabaya. Gerombolan remaja ini berlarian sambil membawa senjata tajam saat menyerang kelompok remaja lain di Desa Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi keributan kelompok remaja tersebut telah terjadi di jalan raya hingga masuk ke pemukiman warga. Mereka menyasar sekelompok remaja lain yang lari meminta pertolongan warga sekitar. Aksi para pelajar itu semakin meresahkan warga lantaran kerap terjadi pada malam hari bahkan siang hari. Menurut warga, aksi gerombolan remaja itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun tak kunjung dilakukan penindakan. Tim Liputan untuk CSI RTV. Seorang imam musolah tewas ditikam usai pergoki maling yang hendak mencuri. Informasinya akan hadir usai jeda. CSI segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, seorang imam musolah di Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat tewas ditikam usai memergoki maling yang hendak mencuri tidak jauh dari musolah. Polisi hingga kini terus memburu terduga pelaku yang terekam CCTV saat melarikan diri. Warga Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya Muhammad Saidi, imam sholat musola Uswatun Hasanah. Pria 71 tahun itu meregang nyawa usai ditikam orang tak dikenal saat akan sholat subuh. Korban tewas dengan luka tusuk di bagian pinggang. Menurut saksi mata, saat kejadian korban tengah berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Tak lama berselang terdengar suara gaduh hingga korban berteriak maling. Korban yang mengalami luka tikam sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas nyawanya tak tertolong. Habis sholat sunnah lagi, Qobliyah. Saya kedengaran tuh suara abang teriak tuh, "Woi, maling!" gitu. Paman saya kaget. Besoknya itu saya ubar ke depan, ke depan saya, "Ada apa bang?" "Saya ditabok," kata dia gitu. Pas ditabok saya turun, "Mana orangnya?" "Kabur ke sana," kata dia. Dia bilang ditabok, saya nggak perhati lagi, kata dia. Ditabok mereka nggak berdarah. Pas anak keluar dilihatnya darah belum, "Bapak berdarah," kata dia gitu. Atau baru mulai dia itu kan, waduh masuk rumah sakit. Petugas gabungan kini tengah memburu terduga pelaku yang sempat terekam CCTV warga saat melarikan diri. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. 3 orang tewas di lokasi kejadian saat pesawat latih jatuh di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Hingga kini penyebab jatuhnya pesawat masih dalam penyelidikan KNKT. Ada pesawat jatuh jenis kapung di lapangan Sunbus. Sebuah pesawat latih milik Indonesia Flying Club jatuh di lapangan Sunburst, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten. Kondisi pesawat hancur mulai dari bagian moncong hingga ruang kabin dan hanya menyisakan bagian ekor yang masih utuh. 3 orang yang berada di dalam pesawat tewas di lokasi kejadian. Pesawat dengan kode registrasi PKIFP diketahui mengawali penerbangan dari Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan sekitar pukul 1 siang. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Khusus Salakan Negara Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Sekitar beberapa menit kemudian terbang kembali ke Pondok Cabe.
Namun sekitar pukul 2 siang, pesawat yang membawa pilot, teknisi, dan seorang penumpang itu dikabarkan hilang kontak hingga kemudian dilaporkan terjatuh di kawasan BSD. Kalau dari pesawatnya, dalam pesawatnya ada yang minta tolong nggak? Ya, satu ada. Oh, ada satu orang? Satu orang. Bapak lihat nggak Pak jumlahnya berapa orang? Tiga orang. Yang terpental? Yang di luar satu, yang di dalam dua. Gitu. Bunyinya gimana? Waduh, keras banget. Keras. Seperti apa seperti apa? Kayak mobil tabrakan aja gitu. Wah. Tapi nggak ada ledakan mesin ya? Nggak ada ledakan mesin. Ketiga jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses otopsi. Hingga kini kasus jatuhnya pesawat latih ini masih dalam penyelidikan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV. Ya, sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas masih saja sering terjadi. Lalu pelanggaran apa yang terekam kali ini? Informasinya sesaat lagi. CSI segera kembali. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas jadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Ya, sahabat RTV, yang kita saksikan video tersebut adalah pengendara sepeda motor yang sedang melakukan atraksi di jalan raya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini tampak dia juga sudah menabrak kendaraan yang melaju di depannya. Ini kan jalanan umum bukan untuk atraksi ya, jadi sebaiknya tidak melakukan atraksi yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Kalau ingin melakukan atraksi sebaiknya di jalanan yang memang sudah disediakan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.